Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap terapkan protokol kesehatan supaya kita dan keluarga tetap terjaga dari virus COVID-19 ini. Nah, bertemu lagi dengan Bapak, dengan Pak Jaki yang akan menemani kamu belajar di channel Berbagi Ilmu. Sebelum kita lanjutkan, kita harus selalu dibiasakan untuk selalu berdoa sebelum memulai aktivitas. Berdoa mulai. Robi jidni ilman warjukni fahman bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Masih tetap semangat kan? Harus dong. Jangan sampai kalah dengan rasa malas. Nah, Bapak punya doa nih supaya kita bisa terhindar dari rasa malas. Berikut doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat. Nah, itu tadi doanya, hafalkan ya. Dan jangan lupa setiap selesai sholat fardu harus selalu dibaca supaya kita terhindar dari rasa malas. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Di kelas 3 kalian pasti pernah belajar tentang pecahan. Nah, sekarang Bapak akan tanya, apa sih itu pecahan? Betul, sederhananya pecahan itu adalah bagian. Pernahkah kalian melihat gelas pecah hingga menjadi bagian kecil seperti gambar ini? Nah, bagian kecil tersebut merupakan pecahan dari gelas. Kurang lebih seperti itulah yang dimaksud dengan pecahan. Oh ya, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, buat apa sih belajar pecahan? Dalam kehidupan sehari-hari, pecahan ini sering digunakan. Misalnya, kalian disuruh oleh ibu kalian untuk membeli gula pasir setengah kilogram dan terigu 1/4 kilogram. Maka yang harus dibayar jika 1 kilogram gula pasir 10.000 dan harga 1 kilogram terigu 12.000 itu berapa? Nah, jika kalian belajar pecahan pasti mudah untuk menghitung berapa yang harus dibayar, ya kan? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama mengenal pecahan. Yang kedua, menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Nah, sekarang Bapak mau sulap. Gini-gini, Bapak juga bisa sulap loh. Gak percaya? Nah, sekarang Bapak akan buktikan. Coba perhatikan ya. Nah, ini kosong kan? Di tangan Bapak kosong. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini jadi ada kertas. Kertas ini berapa? Ini 1 lembar. Nah, sekarang kertas ini akan Bapak potong. Nih, perhatikan ya. Nah, ini kertasnya. Sekarang kertasnya menjadi berapa? 2 lembar atau 2 bagian? Betul, jawabannya kertas ini menjadi 2 bagian. Yang di tangan kanan Bapak ini nilainya adalah 1/2 bagian. Yang di kiri Bapak juga sama, 1/2 bagian. Kenapa 1/2? Karena ini asalnya 1 lembar kertas dibagi menjadi 2. Makanya nilainya satunya ini adalah 1/2 bagian atau 1/2 bagian. Sekarang kita gunakan contoh yang lain. Misalkan kertas ini kita akan bagi lagi. Ini kan asalnya dibagi 2. Sekarang kita akan bagi lagi. Nah, sekarang kertasnya jadi berapa? Apakah jadi 4 lembar atau menjadi 4 bagian? Betul. Sekarang kertasnya menjadi 4 bagian, bukan menjadi 4 lembar. Jadi nilainya tadi asalnya 1 kertas, 1 lembar kertas, sekarang menjadi 4 bagian. Kita bagi menjadi 4 bagian. Maka nilai yang kecil ini nilainya adalah 1/4 atau 1/4 bagian. Mudah kan? Nah, itu disebut dengan pecahan. Nah, contoh yang lain. Misalkan, ini Bapak akan sulap lagi ya. Nih, perhatikan baik-baik. Nah, sekarang menjadi 8 potong kertas kecil. Nah, ini satunya ini berapa nilainya? Tuh, ini nilainya adalah 1/8. Kenapa 1/8? Karena asalnya tadi 1 lembar kertas kita potong-potong menjadi 8
bagian. Makanya nilai satu kertas kecil ini adalah 1/8. Itulah yang dimaksud dengan pecahan. Mudah kan? Nah, pecahan juga kita bisa tulis dalam bentuk A per B, di mana A ini sebagai pembilang dan B adalah sebagai penyebut. Sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, tadi kita telah belajar mengenal pecahan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, bahwa pecahan itu dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Sebelum kita lanjutkan, kalian juga siapkan 3 lembar kertas. 1 lembar kertas potong menjadi 2 bagian yang sama besar, 1 lembar lagi potong menjadi 4 bagian yang sama besar, dan 1 lembar terakhir kalian potong menjadi 8 bagian yang sama besar. Untuk itu, siapkan dulu ya kertasnya. Nah, sekarang pause dulu videonya. Jika sudah selesai, baru play lagi ya. Silakan buat dulu atau potong-potong dulu kertasnya. Nah, sekarang coba perhatikan dan ikuti caranya dengan kertas yang sudah kalian persiapkan tadi. Siap? Nah, Bapak punya 1 lembar kertas. Kita potong kertas ini menjadi 2 bagian. Nah, jadi seperti ini. Yang ini nilainya 1/2, ini juga sama 1/2, atau bisa disebut juga per 2 bagian. Nah, bagaimana kalau kita jumlahkan atau kita tambahkan 1/2 ditambah 1/2? Kalau kita gabungkan, maka ini hasilnya ini semuanya ada 2/2 bagian. Kalau kita gabungkan 2/2 bagian ini menjadi 1 lembar. Oke, mudah kan? Jadi 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1 atau 2/2 bagian. Kita gunakan contoh yang lain. Siap? Contoh selanjutnya adalah 1/4 ditambah dengan 2/4. Nah, di sini kalian siapkan kertas yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. Nah, untuk nilai 1/4 artinya 1/4-nya ada 1 atau 1/4 bagiannya ada 1 potong. Jadi kita siapkan 1 potong kertas yang bernilai 1/4. Sedangkan untuk 2/4 artinya 1/4-nya atau 1/4 bagiannya ada 2 potong. Jadi kita siapkan yang bernilai 1/4 sebanyak 2 potong. Jika kita jumlahkan, maka hanya tinggal menghitung berapa potong kertas yang bernilai 1/4 tersebut. Jika kita hitung, ternyata ada 3 potong kertas yang bernilai 1/4. Jadi 1/4 ditambah dengan 2/4 sama dengan 3/4. Contoh berikutnya, 3/8 ditambah dengan 4/8. Coba perhatikan 3/8 dan 4/8 tersebut. 3/8 dan 4/8 sama-sama 1/8 bagian. Nah, untuk menghitung penjumlahan tersebut, maka kita harus menyiapkan kertas yang dipotong menjadi 8 bagian. Nah, sekarang kalian ikuti seperti yang Bapak peragakan ya. 3/8 artinya 1/8 bagiannya ada 3 potong kertas. Maka susun kertas tersebut seperti yang Bapak contohkan. Sedangkan untuk 4/8 artinya 1/8 bagiannya ada 4 potong kertas. Maka kita taruh dan susun kertasnya seperti ini. Sekarang kita tinggal menghitung ada berapa potong kertas semuanya. Setelah kita hitung, ternyata semuanya ada 7 potong kertas yang bernilai 1/8 bagian. Jadi 3/8 ditambah 4/8 sama dengan 7/8. Mudah kan?
Tadi kita telah belajar tentang mengenal pecahan dan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Misalnya, 3/4 dikurangi 2/4. Karena kedua pecahan tersebut sama-sama per 4 bagian, maka kita siapkan potongan kertas yang bernilai 1/4. Silakan ikuti peragaannya ya. Perhatikan pecahan 3/4. Pecahan 3/4 artinya 1/4-nya ada 3. Jadi, kita siapkan dan susun kertas yang bernilai 1/4 sebanyak 3 potong seperti ini. Selanjutnya, perhatikan pecahan 2/4. Pecahan 2/4 artinya 1/4-nya ada 2. Karena ini adalah pengurangan, maka kita hanya tinggal mengambil kertas yang telah disusun sebanyak 2 potong seperti ini. Sekarang berapa sisanya? Ya, sisanya hanya ada tinggal 1 potong kertas. Artinya 3/4 dikurangi dengan 2/4 sama dengan 1/4. Contoh selanjutnya, 5/8 dikurangi dengan 2/8. Nah, sekarang kalian perhatikan angka 5/8. 5/8 artinya 1/8-nya ada 5. Jadi, siapkan potongan kertas yang bernilai 1/8 sebanyak 5 potong. Selanjutnya, susun potongan kertas tersebut menjadi seperti ini. Karena 5/8 ini dikurangi dengan 2/8, artinya kita hanya tinggal mengambil 2 potong kertas seperti ini. Nah, sisanya inilah hasilnya. Setelah diambil 2 potong kertas, maka sisanya tinggal 3 potong kertas lagi. Jadi, 5/8 dikurangi dengan 2/8, hasilnya adalah 3/8. Mudah kan? Kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama hanya tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja. Ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, sekarang untuk latihan coba kerjakan soal-soal berikut. Nanti hasilnya kalian serahkan kepada guru kalian ya. Itulah tadi pembelajaran tentang mengenal pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, menyenangkan bukan? Seperti biasa, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Berbagi Ilmu ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.